Langit sore itu mendung pekat, angin berdesir pelan, seperti membawa pesan yang tak bisa dimengerti. Di sebuah rumah tua di pinggiran desa Wonolopo, tinggal seorang remaja bernama Sari bersama ibunya, Bu Retno. Rumah mereka sederhana, terbuat dari kayu jati yang sudah menghitam dimakan waktu dan selalu terasa dingin meski matahari bersinar terang di luar. Hari itu, Sari baru pulang dari sekolah. Wajahnya kusut karena hujan deras tiba-tiba mengguyur saat dia masih di jalan. Seragam putihnya basah kuyup, tasnya pun berat oleh air. "Bu, hujannya deres banget, aku kehujanan," keluhnya sambil membuka pintu dan masuk ke ruang tamu. Bu Retno segera keluar dari dapur sambil membawa handuk. "Cepat ganti baju, nanti masuk angin," ucap ibunya dengan suara lembut namun penuh peringatan. Sari mengangguk dan bergegas ke kamarnya, tapi matanya sempat menoleh ke sudut rumah, tempat sebuah payung tua tergeletak. Payung itu besar, berwarna hitam pekat dengan gagang kayu. Sudah lama teronggok di sana, tak pernah dipakai. Sore itu, rasa penasaran menyergap Sari. Setelah berganti baju, dia kembali ke ruang tamu dan mengambil payung tua itu. Payung ini masih bagus, ya. Sayang dibiarkan begitu saja, gumam Nia Sambi membuka payung itu di dalam rumah. Begitu payung terbuka, angin tiba-tiba berhembus dari arah dapur. Lampu di ruang tengah berkedip pelan. Sari tertigan. Suasana rumah berubah seperti ada yang mengawasi, namun tak terlihat. "Sari, jangan buka payung di dalam rumah!" teriak Bu Retno dari dapur dengan nada panik. Suaranya tidak seperti biasanya, lebih keras, lebih penuh ketakutan. Sari buru-buru menutup payung itu dan meletakkannya kembali. "Kenapa sih, Bu?" "Cuma payung," katanya setengah kesal. Bu Retno berjalan cepat ke ruang tamu dan menatap anaknya dalam-dalam. "Itu bukan cuma payung. Dulu itu milik nenekmu. Sejak dia meninggal, payung itu tak pernah disentuh siapapun. Lalu, kenapa nggak dibuang aja?" tanya Sari. Ibunya menghela napas panjang, karena menurut cerita orang-orang dulu, membuka payung di dalam rumah seperti mengundang tamu dari alam lain untuk berteduh. "Kita nggak pernah tahu siapa yang datang." Sari menelan ludah. Waktu kecil, dia pernah mendengar cerita seperti itu, tapi menganggapnya cuma mitos zaman dulu. Tapi melihat wajah ibunya yang pucat dan serius, hatinya mulai tak tenang. Malamnya, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan. Hujan mulai turun, menambah kesan mencekam. Sari tak bisa tidur nyenyak. Sekitar 2 dini hari, ia terbangun karena mencium aroma bunga melati yang sangat tajam. Padahal mereka tak pernah menanam bunga itu. Ia duduk di tempat tidur, menajamkan pendengaran. Dari arah ruang tamu, terdengar suara seperti langkah kaki, pelan, berat, seperti menyeret sesuatu. Langkah itu berhenti di depan kamarnya. Deg, Sari menahan napas. Ceklek, gagang. Pintu kamar bergetar, seperti ada yang mencoba membukanya perlahan. "Bu," bisiknya ketakutan. Tak ada jawaban. Sari memberanikan diri berdiri, membuka pintu sedikit. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Namun, payung tua itu kini sudah tidak di sudut rumah. Ia menoleh ke kiri dan tubuhnya membeku. Payung itu kini berdiri, terbuka di tengah ruang tamu, basah, seolah baru dipakai seseorang atau sesuatu. Dalam diam tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti napas seseorang dari balik payung. Sari menjerit dan berlari ke kamar ibunya. Bu Retno, yang juga terbangun, langsung menarik anaknya ke dalam pelukan. "Aku sudah bilang, jangan pernah buka payung itu di dalam rumah," katanya sambil bergetar. Dari ruang tamu, terdengar suara pintu terbuka.
lalu tertutup kembali. Namun tak ada seorang pun yang datang atau pergi, hanya udara dingin yang tersisa dan bau melati yang semakin tajam menusuk hidung. Malam itu menjadi awal dari kejadian-kejadian aneh yang terus mengganggu mereka semua. Berawal dari sebuah payung tua dan sebuah larangan yang dilanggar. Sejak malam ketika payung tua itu terbuka di dalam rumah, suasana di kediaman Bu Retno berubah drastis. Rumah yang sebelumnya tenang dan nyaman kini seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan di siang hari, saat matahari menyengat dan bau bunga melati itu tidak juga hilang. Sari mulai sering terbangun di malam hari, entah karena suara langkah kaki, pintu yang berderit sendiri, atau bisikan lirih yang samar-samar terdengar dari ruang tamu. Awalnya, ia mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya perasaannya saja, mungkin lelah, mungkin hanya bayangan. Tapi lama-lama, kenyataan mulai sukar dibantah. Pagi itu, Sari sarapan di meja dapur dengan mata yang masih sayu. Bu Retno menyadari itu. "Kamu enggak tidur lagi, ya?" tanya ibunya pelan. Sari mengangguk pelan sambil mengaduk teh manisnya. "Aku dengar suara dari ruang tamu lagi, Bu. Kayak ada yang jalan bolak-balik." Bu Retno diam. Wajahnya terlihat semakin pucat. Ia menaruh sendok perlahan ke atas piring. "Sebenarnya ada yang belum Ibu ceritakan," ucap Bu Retno akhirnya. Sari menatap ibunya, penasaran dan sedikit cemas. "Dulu, waktu nenekmu masih hidup, dia dikenal sebagai orang yang bisa melihat. Banyak orang datang ke rumah ini minta tolong, minta dijauhkan dari gangguan makhluk halus, minta jodoh, atau minta rezeki. Nenekmu tidak pernah menolak. Terus, apa hubungannya dengan payung itu?" Bu Retno menatap ke arah sudut ruang tamu, tempat payung itu dulu diletakkan. "Payung itu bukan sembarang payung. Itu milik terakhir yang nenek jaga baik-baik," katanya. "Payung itu semacam penjaga. Dia jadi simbol penutup, penghalang agar makhluk dari sana tidak masuk ke rumah." Sorry Tadim, jantungnya berdebar. "Kalau dibuka, berarti penghalangnya hilang," lanjut Bu Retno pelan. Sari mulai merasa tengkuknya dingin. Ia teringat kejadian semalam, suara napas, payung yang basah, dan langkah kaki itu. Semenjak itu, gangguan semakin jelas. Malam-malam berikutnya, Sari mulai mendengar suara ketukan dari arah lemari tua dekat dapur. Ketukannya selalu 3 kali, tidak pernah lebih. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekat. Saat ketukan itu terdengar, "Siapa di sana?" tanyanya lirih, padahal tahu tak akan ada jawaban. Namun malam itu berbeda. Setelah ia bertanya, ketukan itu berhenti, digantikan suara gemerisik, seperti seseorang menarik kuku di atas kayu. Sari menjerit dan lari ke kamar ibunya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai mengalami hal-hal yang lebih mengganggu. Perabot rumah berpindah tempat sendiri. Foto nenek yang tergantung di dinding jatuh 2 kali tanpa sebab. Bahkan kucing peliharaan mereka, Tol, tak pernah lagi masuk ke dalam rumah. Ia hanya duduk di beranda dan menggeram ke arah dalam. Puncaknya terjadi seminggu setelah kejadian itu. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Sari dan Bu Retno menyalakan lilin. Mereka duduk di ruang tengah, saling menggenggam tangan. Tiba-tiba, payung tua itu kembali berdiri di tengah ruangan. Kali ini tak basah, tapi terbuka menghadap ke arah mereka. Lilin berkedip-kedip, hampir padam, dan dari balik payung itu terdengar langkah kaki, perlahan, satu demi satu. Tapi tak ada yang terlihat di belakangnya, hanya bayangan panjang yang tak punya wujud. "Bu," bisik Sari. Gemetar. Bu Retno menggenggam tangan anaknya lebih kuat. Ia mulai membaca doa dalam hati. Tapi semakin ia baca, lilin di hadapan mereka
semakin redup. Bau bunga melati memenuhi ruangan, begitu pekat hingga membuat Sari hampir muntah. Kemudian terdengar suara berat seperti suara laki-laki dewasa yang parau. Sudah waktunya sorry, menjerit. Bu Retno menarik anaknya ke kamar dan mengunci pintu. Mereka duduk di pojok ruangan sambil terus berdoa. Malam itu, suara langkah kaki, ketukan, dan bisikan terus terdengar hingga azan subuh. Begitu matahari terbit, semuanya lenyap. Payung itu tak ada lagi di tengah ruangan. Tapi aroma bunga melati masih tersisa, tipis dan menyesakkan. Bu Retno tahu ini bukan lagi sekadar gangguan. Mereka telah mengundang sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan kalau dibiarkan, entitas itu mungkin tidak akan sekadar berjalan-jalan malam hari. Dia mungkin ingin menetap atau membawa seseorang kembali bersamanya ke tempat asalnya. Setelah malam yang penuh teror itu, Bu Retno tidak bisa lagi berdiam diri. Ia tahu bahwa apapun yang mengganggu mereka bukan sekadar roh penasaran. Ini lebih kuat, lebih tua, dan lebih berbahaya. Pagi itu, tanpa membuang waktu, Bu Retno pergi ke rumah Pak Larto, tetua kampung yang dikenal menyimpan banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib. Orang Belang. Dulunya Pak Larto sering membantu mengusir makhluk halus dari rumah-rumah warga. Setelah mendengarkan cerita Bu Retno dengan seksama, Pak Larto mengangguk pelan. Sudah saatnya kamu temui Mbah Wirio di Gunung Gede, katanya. Kalau gangguan ini berasal dari pusaka lama milik almarhum ibumu, hanya dia yang bisa membantu. Bu Retno menelan ludah. Gunung Gede bukan tempat biasa. Terletak sekitar 2 jam dari desa mereka. Tempat itu terkenal karena angkernya. Banyak cerita mistis yang beredar tentang suara gamelan di tengah malam, sosok hitam besar yang menjaga jalan setapak, dan perempuan berpakaian putih yang duduk di atas batu besar sambil menangis. Tapi Bu Retno tahu tak ada pilihan lain. Keesokan harinya, Bu Retno dan Sari berangkat pagi-pagi sekali. Mereka berjalan kaki naik motor sampai ke kaki Gunung Gede, lalu menyusuri jalan setapak menuju rumah Mbah Wirio. Sepanjang jalan, Sari merasa ada yang mengikuti mereka. Bukan manusia, bukan hewan, tapi seperti bayangan yang tak terlihat. Hanya terasa setelah 1 jam berjalan kaki, mereka tiba di depan rumah panggung kayu tua yang hampir tertutup oleh pohon-pohon besar. Di depannya ada sesajen kecil dan dupa yang masih mengepul. Mbah Wirio duduk di beranda, seperti sudah tahu mereka akan datang. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam dan hidup. Ia mempersilakan mereka duduk tanpa banyak kata. Kalian membawa pulang tamu yang seharusnya tetap berada di luar, katanya tanpa diminta penjelasan. Sari langsung menunduk. Bu Retno menghela napas dalam-dalam. Anak saya membuka payung tua di dalam rumah, katanya lirih. Payung milik almarhum ibu saya. Mbah Wirio terdiam sejenak. Ia kemudian berdiri dan masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa sebuah tongkat kecil dan kain putih yang digulung rapi. Payung itu adalah penutup gerbang. Dulu ibumu menggunakannya untuk menahan makhluk-makhluk yang datang ketika ia masih membantu orang. Ia tak pernah mengusir, hanya menahan. Sekarang gerbang itu sudah terbuka dan ada satu yang sudah masuk. Dia tidak akan pergi begitu saja. Sari menggigit bibirnya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Pertama-tama, kalian harus kembali ke rumah malam ini juga. Pukul 9 malam, buka jendela ruang tamu dan letakkan payung itu di tengah ruangan. Tapi jangan kalian lihat siapapun atau apapun yang keluar dari balik payung. Apapun yang terjadi, jangan menoleh, ujar Mbah Wirio tegas. Bu Retno tampak ragu. Lalu Mbah akan ikut kami? Tidak, jawabnya singkat. Aku akan datang lewat cara lain. Sari
tidak mengerti maksudnya. Tapi dia dan ibunya menuruti semua instruksi Mbah Wiryo. Malam pun tiba. Pukul 9 tepat, jendela ruang tamu dibuka. Udara dingin langsung masuk, menggigit kulit. Sari dan ibunya meletakkan payung tua itu di tengah ruangan. Kali ini mereka tidak membuka sendiri. Entah bagaimana, payung itu terbuka sendiri, perlahan seperti seseorang menariknya dari dalam. Angin tiba-tiba bertiup dari arah dapur. Lilin yang mereka nyalakan mulai bergoyang. Rumah bergetar pelan, dinding seperti berdetak. Lalu suara langkah kaki terdengar dari balik payung. Pelan, berat, menyeret. Aroma bunga melati langsung memenuhi ruangan. Kali ini bercampur bau tanah basah dan dupa yang terbakar. Bu Retno memejamkan mata. Sari berusaha keras menahan keinginannya untuk menoleh. Kemudian suara itu terdengar lagi. Sudah waktunya. Sari hampir menangis. Tapi tiba-tiba terdengar suara lain. Suara nyanyian pelan, seperti mantra Jawa kuno. Suara itu tidak berasal dari siapapun di rumah, melainkan dari luar jendela, atau mungkin dari langit-langit rumah. Langkah kaki berhenti, angin mereda. Payung itu perlahan-lahan menutup sendiri. Kali ini, ketika tertutup penuh, suara langkah pun menghilang, dan bau bunga melati lenyap, digantikan bau dupa yang menenangkan. Sorry, dan ibunya masih tak berani membuka mata. Kemudian terdengar suara lembut dari luar jendela, sudah kututup kembali. Tapi jangan pernah dibuka lagi. Jika dibuka, yang datang tidak akan bisa kembali. Mereka tahu itu suara Mbah Wiryo. Tapi ketika mereka berlari keluar rumah, tak ada siapa-siapa. Hanya udara pagi yang dingin dan daun-daun yang diam tak bergeming. Sejak malam itu, rumah mereka kembali tenang. Tak ada suara langkah, tak ada ketukan, tak ada bunga melati. Payung tua itu kini dikunci di dalam peti kayu, dikubur di belakang rumah, bersama doa dan mantra pelindung yang diajarkan Mbah Wiryo. Tapi kadang-kadang saat angin malam berhembus terlalu kencang, dan jendela tiba-tiba terbuka sendiri, Sari masih bisa mencium aroma bunga melati, meski hanya sekelebat. Sudah hampir 3 bulan sejak malam menegangkan itu berlalu. Rumah Bu Retno dan Sari kembali terasa damai. Tak ada lagi bau bunga melati, tak ada suara langkah kaki, dan tak ada payung tua yang mengintai dari sudut rumah. Peti kayu yang berisi payung itu dikubur rapi di belakang rumah, tepat di bawah pohon belimbing yang sudah lama tak berbuah. Hari-hari Sari kembali normal. Ia bisa tidur nyenyak, bisa tertawa lagi bersama teman-teman sekolah, dan mulai menganggap kejadian tempo hari sebagai kenangan gelap yang tak perlu diingat. Namun, seperti pepatah lama bilang, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Sari terbangun karena suara seperti sesuatu yang diketuk pelan dari luar jendela kamarnya. Bukan suara keras, hanya tok, 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 seperti seseorang mengetuk kayu dengan jari. Awalnya, ia mengira hanya suara angin, tapi suara itu terus berulang dengan irama yang sama. Sari membuka tirai jendelanya. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya halaman yang gelap dan pohon belimbing yang terlihat samar di bawah sinar bulan. Saat ia hampir menutup tirai kembali, ia menyadari sesuatu. Pohon belimbing itu berbuah, padahal sudah lebih dari 5 tahun tak pernah berbuah. Dan malam itu, buahnya bergelantungan seperti baru dipetik dari kebun yang segar. Warnanya hijau cerah, menyala di tengah malam. Sori bergidik. Ia menutup tirai dan kembali ke tempat tidur, berusaha mengabaikannya. Tapi saat ia mencoba memejamkan mata, suara ketukan itu kini berpindah ke arah lantai kamarnya. Kali ini,
bukan dari luar, tapi dari bawah tanah. Tok, 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 pelan, teratur, seperti seseorang yang terkurung dan ingin keluar. Pagi harinya, Sari langsung menceritakan semua kepada Bu Retno. Ibunya tampak cemas, tapi mencoba menenangkan. Mereka memutuskan untuk tidak membicarakan payung itu, mungkin hanya mimpi, pikir mereka. Tapi saat Bu Retno pergi ke belakang rumah untuk menyapu halaman, ia terpaku. Tanah tempat payung itu dikubur, retak. Bukan retak karena kering, tapi seperti bekas digali dari dalam. Dan pohon belimbing itu kini dipenuhi buah busuk. Dalam semalam, buah-buah itu jatuh dan membusuk tanpa disentuh siapapun. Di tanah sekitarnya terlihat seperti bekas cakaran panjang, dalam, dan acak. Seperti seseorang atau sesuatu mencoba keluar. Hari itu juga, Bu Retno memanggil Pak Larto. Pak Larto datang sore hari, membawa sebuah buntelan kain putih dan kemenyan. Ia berjalan mengelilingi halaman rumah beberapa kali, lalu berhenti tepat di atas tempat payung itu dikubur. Ia menunduk, menyentuh tanah, lalu bergumam, "Sudah kubilang dulu, jangan hanya dikubur, harus dimeteraikan." "Maksudnya?" tanya Bu Retno. "Peti itu bukan hanya wadah, tapi pengikat. Kalau segelnya hilang, isinya bisa keluar." Pak Larto menatap tanah itu dalam-dalam, dan segelnya sudah rusak. Sari menelan ludah. "Terus sekarang gimana, Pak?" Pak Larto menarik napas berat. "Kita harus buat ritual penutup ulang, tapi kali ini seseorang harus bermalam di tempat ini, menjaga sampai matahari terbit. Kalau tidak, dia akan keluar sepenuhnya." Malam itu, Sari memutuskan untuk ikut menjaga bersama ibunya dan Pak Larto. Mereka mendirikan tenda kecil dekat kuburan payung, menyalakan dupa, dan menaburkan garam di sekeliling area tersebut. Suasana malam sangat berbeda. Angin terasa lebih berat. Bau dupa bercampur dengan sesuatu yang amis dan pengap. Sekitar pukul 1 dini hari, tanah di bawah mereka bergetar. Pelan, tapi pasti. Lalu terdengar suara, "Tolong, aku dingin." Sari memejamkan mata. Itu perempuan lembut, seperti merintih. Tapi saat ia membuka mata, tak ada siapa-siapa. Namun di dekat pohon belimbing, berdiri sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya panjang, menutupi wajah, dan tubuhnya sedikit melayang dari tanah. Pak Larto cepat-cepat mengambil segenggam garam dan melemparkan ke arah sosok itu sambil membaca mantra. Perempuan itu menjerit, bukan jeritan manusia. Suaranya seperti campuran tangisan bayi dan raungan harimau. Dia menghilang dalam sekejap, namun tanah di bawah mereka pecah. Peti itu muncul ke permukaan. Tutup petinya terbuka sendiri dan payung itu kembali terlihat. Tapi kali ini ada sesuatu berdiri di samping payung itu. Sosok tinggi, berjubah hitam, dengan wajah yang hanya berupa lubang gelap. Sari menahan napas tubuh Niakoku. Sosok itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri, memandang mereka. Pak Larto menggenggam tangan Sari dan Bu Retno. "Jangan bicara, jangan bergerak. Fokus ke cahaya lilin." Ia menutup mata, membaca mantra lebih keras. Lilin yang awalnya hampir padam, kini menyala terang. Sosok tinggi itu tampak terganggu. Ia mengangkat tangan, seolah menutup wajahnya, lalu kembali masuk ke dalam peti. Payung itu menutup perlahan, dan tanah mulai menutup sendiri, menelan peti itu kembali ke bawah bumi. Pagi pun tiba. Pak Larto menancapkan tongkat kecil di atas tanah itu. "Ini segel terakhir. Jangan diganggu lagi. Apapun yang terjadi, jangan pernah galilah tanah ini. Dan jangan pernah ceritakan tentang payung itu pada siapapun yang tidak kau percaya." Sari dan Bu Retno hanya mengangguk. Tapi saat mereka masuk kembali ke rumah,
Sari melihat ke cermin di ruang tengah. Bayangannya berdiri seperti biasa, tapi di belakangnya tampak sosok perempuan bergaun putih, tersenyum. Sejak kejadian malam penjagaan bersama Pak Larto, kehidupan Sari perlahan kembali ke rutinitas. Tapi ada yang berbeda. Ia merasa seperti diawasi, terutama saat sedang sendirian. Seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari sudut-sudut gelap. Yang membuatnya semakin tidak tenang adalah bayangan di cermin yang ia lihat malam itu. Sosok perempuan bergaun putih yang tersenyum di belakangnya itu bukan halusinasi. Ia tahu betul itu nyata. Namun Sari tetap berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia kembali ke sekolah, belajar seperti biasa, dan berusaha menutupi ketakutannya di depan teman-teman. Hingga suatu hari, saat istirahat, Sari dan dua sahabatnya Maya dan Nila sedang duduk di bawah pohon besar dekat taman sekolah. "Akhir-akhir ini kamu kelihatan aneh, Sar," kata Maya sambil menggigit roti isi coklatnya. "Kamu gak sakit kan?" Sari tersenyum tipis. "Enggak, cuma lagi kurang tidur aja." Nila menatap Sari, agak serius. "Tapi kamu tahu nggak, aku mimpi tentang kamu 2 malam lalu." Sari mengernyit. "Mimpi apa?" "Mimpi kamu berdiri di depan gerbang sekolah, tapi matamu kosong, dan kamu terus bilang, 'Aku sudah buka gerbangnya, sekarang dia ikut aku terus.'" Sari langsung pucat. "Apa?" bisiknya pelan. Maya tertawa. "Ih, Nila, mimpi kayak gitu kok diceritain siang-siang. Nanti kita kebayang-bayang." Tapi Sari tidak tertawa. Iya, kalimat yang disebut Nila persis seperti bisikan yang pernah ia dengar dalam tidurnya beberapa malam lalu. Kalimat yang entah mengapa terus muncul di pikirannya. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi di sekolah. Salah satu kejadian pertama terjadi di perpustakaan. Seorang siswa perempuan pingsan setelah mengaku melihat seorang perempuan berpakaian putih duduk di rak belakang, menatap ke arah jendela sambil membisikkan namanya, Peru Langgulong. Kemudian, Nila sendiri mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat payung hitam terbuka di sudut kamarnya saat tertidur. Dan setiap ia mendekat, sosok perempuan putih itu perlahan muncul dari balik payung. Puncaknya terjadi saat Maya hilang selama 2 jam saat pelajaran olahraga. Satu sekolah panik. Guru-guru mencarinya kemana-mana. Tapi saat Maya akhirnya ditemukan, ia sedang duduk di ruang serbaguna sekolah yang kosong. Menghadap ke sudut ruangan, mulutnya berkemat-kamit tanpa henti. Yang membuat semua orang merinding adalah kalimat yang ia bisikan. "Payungnya sudah dibuka. Sekarang tinggal kalian." Bu Retno yang mendengar cerita itu dari Sari langsung mengambil tindakan. Malam itu, ia kembali menemui Pak Larto. Namun kabar buruk datang. Pak Larto sakit keras dan tak sadarkan diri sejak 3 hari lalu. Menurut warga, ia mulai mengigau tentang payung, tanah yang retak, dan suara perempuan yang memanggil dari dalam sumur. Bu Retno panik. Ia pulang dan segera memanggil Mbah Wiryo, meski harus menyusuri Gunung Gede sendirian. Tapi sesampainya di sana, rumah Mbah Wiryo kosong. Di pintunya tergantung secari kertas berisi tulisan tangan. Gerbangnya belum benar-benar tertutup. Kau hanya menyegel tanahnya, bukan ikatannya. Yang membawa bayangan itu bukan payung, tapi darah keturunan. Bu Retno terjatuh lemas membaca tulisan itu. Ia tahu maksudnya. Yang dibawa oleh payung itu kini tidak lagi terikat pada benda, tapi sudah menempel pada Sari. Malam itu, Sari terbangun karena mendengar suara dari luar jendela kamarnya. Ia mengintip dan melihat seseorang berdiri di bawah pohon belimbing. Sosok itu berdiri mematung, memakai baju putih panjang, rambutnya menutupi wajah. Tapi Sari bisa merasakan bahwa sosok itu sedang tersenyum
Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Ajak mereka semua ke tempatnya. Di sanalah pintu dibuka kembali. Di sanalah aku menunggu. Dan di bawah pesan itu, ada foto Sari, Maya, dan Nila berdiri di halaman sekolah. Tapi mereka tidak pernah merasa difoto dalam momen itu. Pagi harinya, Maya tak datang ke sekolah. Ibunya bilang, Maya belum pulang sejak malam. Nila pun mengaku melihat bayangan perempuan duduk di atas lemari kamarnya. Sari tahu, ini belum berakhir. Malah baru saja dimulai. Sari berdiri di gerbang sekolah saat senja. Angin berembus pelan, dan ia bisa mencium bau bunga melati yang tipis. Di tangannya, ia menggenggam payung kecil hitam yang ia temukan pagi tadi, tergantung di lemari sekolah tua dekat ruang seni. Ia tak tahu siapa yang menaruhnya di sana, tapi saat menyentuh gagangnya, ia bisa merasakan sesuatu seperti sambutan dari dunia lain. Ia memandang gerbang sekolah yang pelen-pelen menutup sendiri meski tak ada angin besar. Dan dari kejauhan, suara itu terdengar lagi. Sudah waktunya, Sari. Ajak semuanya kembali ke tempat kita dulu bertemu. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Sari berjalan perlahan di lorong sekolah yang sunyi, hanya ditemani senter kecil di tangannya. Sekolah sepi total. Tidak ada satpam, tidak ada guru, tidak ada suara manusia lain. Ia berada di sana, bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Setelah pesan misterius itu masuk ke ponselnya, dan payung hitam kecil muncul di ruang seni, Sari merasa seolah dituntun oleh sesuatu atau seseorang untuk datang ke sekolah saat malam hari. Dan ia tahu persis kemana harus pergi. Ruang musik. Ruang itu sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Menurut cerita guru-guru lama, pernah terjadi kebakaran kecil di sana. Sejak saat itu, pintunya selalu dikunci dan tak pernah dibuka lagi. Namun yang membuat Sari merinding adalah fakta bahwa ruang musik berada tepat di atas ruang serbaguna, tempat Maya ditemukan mengigau. Seperti ada jalur tak kasat mata yang menghubungkan keduanya. Saat sampai di depan ruang musik, pintunya memang terkunci. Tapi anehnya, saat Sari menyentuh gagang pintu, kunci berputar sendiri. Suara kliknya menggema seperti teriakan. Dengan tangan gemetar, Sari mendorong pintu perlahan. Cekit, krik, udara dingin langsung menyergap. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat napas terasa berat dan jantung berdetak cepat. Ruangan itu gelap, tapi saat Sari melangkah masuk, lampu-lampu tua di langit-langit menyala sendiri satu persatu merah redup, seperti lampu panggung yang tak pernah diganti selama bertahan-tahan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah piano tua. Warnanya hitam pekat, berdebu, dan tertutup kain putih. Namun bagian bawah kainnya terlihat lembab, seperti ada sesuatu yang pernah meresap dari dalam. Sorry, main dekot. Ia menyingkap kain itu perlahan dan terkejut. Di atas tuts piano itu terdapat seikat bunga melati yang sudah mengering, dan di sampingnya foto tua berbingkai retak. Foto itu menunjukkan 3 gadis kecil berseragam sekolah dasar berdiri sambil tersenyum. Tapi anehnya, wajah salah satu gadis di foto itu mirip sekali dengan Sari. Padahal foto itu jelas sudah sangat tua, mungkin berusia 30 tahun lebih. Jantung Sari berdegup cepat. Ia ingin berbalik dan pergi, tapi suara piano tiba-tiba berbunyi sendiri. Ting, ting, ting. Nada yang sama berulang, pelan, lambat, mencekam. Lalu terdengar suara perempuan, lembut tapi penuh duka. Dulu kami bertiga, kami sahabat. Sampai dia membuka payung itu. 1 selamat, 2 lainnya terjebak. Dan sekarang, sejarah itu terulang. Sari menoleh ke kanan. Di dinding ruangan, cermin besar yang biasanya dipakai untuk latihan vokal mulai berembun. Lalu, dari balik embun itu,
3 bayangan perempuan muncul. Mereka berdiri berjajar. 2 di antaranya mengenakan seragam sekolah lama, dan 1 lagi memakai gaun putih panjang dengan mata kosong. Sari ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Bayangan perempuan dengan gaun putih itu mendekat dan berbisik, "Aku bukan hantu. Aku korban. Aku dijebak oleh yang memanggil. Dan sekarang aku butuh pengganti untuk bebas." Sari membelalak. "Apa maksudmu?" Suaranya hampir tak terdengar. Bayangan itu mengarahkan telunjuknya ke arah foto di atas piano. Sari memandangnya lebih seksama. Wajah anak perempuan yang mirip dirinya. Bukan dirinya, tapi wajahnya mirip sekali dengan wajah almarhumah tante Rini, adik dari ayahnya yang dulu dikabarkan menghilang saat masih SD. Kepalanya berputar. Jadi, yang membuka payung itu dulu adalah tante Rini, dan karena darah mereka masih satu garis keturunan, ikatan itu belum terputus. Bayangan perempuan itu melanjutkan, "Kau harus menyelesaikan rantainya, atau semua orang di sekitarmu akan jadi bagian dari kami." Tiba-tiba, pintu ruang musik terbuka dengan keras. Nila muncul dengan wajah panik. "Enggak." "Sari, jangan percaya dia. Dia bukan korban. Dia penipu. Aku lihat semuanya di mimpi. Dia yang jebak temannya sendiri waktu kecil, dan sekarang dia mau tubuhmu. Tapi semuanya sudah terlambat." Bayangan itu menyeringai, dan dari dalam piano muncul payung hitam besar yang terbuka sendiri. Angin besar berembus dari dalamnya. Cermin pecah. Lampiu, Sari dan Nila menjerit sambil berpegangan tangan. Dari balik payung muncul bayangan hitam raksasa. Wahonyatak berbentuk hanya mata merah dan taring panjang. Bayangan perempuan gaun putih berubah. Kini terlihat seperti makhluk hitam berbulu, tinggi, dan melayang. Suaranya menggelegar. "Satu keturunan, satu jiwa. Kau datang, maka kau tak boleh pergi." Sari dengan sisa tenaganya melemparkan payung kecil yang ia bawa ke arah makhluk itu. Payung kecil itu menyatu dengan yang besar, dan seketika cahaya terang meledak dari tengah ruangan. Semuanya lenyap dalam cahaya. Sari terbangun di UKS sekolah. Hari sudah pagi. Nila duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu pingsan di depan ruang seni. Kami temuin jam 5 pagi, kata Nila. Tapi semua pintu ruang musik masih terkunci, dan di dalamnya kosong. Sorry, hanya menatap langit-langit. Tapi di saku roknya, ia menemukan bunga melati kering, dan di lantai UKS ada tetesan air, seperti bekas payung basah yang pernah dibuka. 2 hari setelah insiden di ruang musik, keadaan tampak tenang. Sari tidak mengalami gangguan apapun lagi. Tak ada bayangan, tak ada suara-suara aneh, dan tak ada bau melati. Semuanya seolah sudah berakhir. Tapi ketenangan itu tidak membuat Sari lega. Justru ia semakin gelisah karena ia tahu sesuatu masih tersisa, sesuatu yang belum selesai. Nila juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua duduk di kantin sepulang sekolah. Diam cukup lama sebelum Nila membuka suara. "Kamu masih ingat waktu kamu nemu bunga melati di saku?" Sari mengangguk. "Aku juga nemu," kata Nila pelan. "Tadi pagi, tapi bukan di saku. Di bawah bantalku. Dan waktu aku sentuh, aku dengar suara ketawa kecil anak perempuan Sori menenduk. Berarti kita belum bebas." Nila memandang ke arah gedung tua di sisi sekolah tempat ruang seni, ruang serbaguna, dan ruang musik berada. "Aku mimpi lagi, Sar. Semalam ada suara bilang, kalau ingin mengakhiri semuanya, kembalikan apa yang dulu dimulai." Sari perlahan berdiri. "Itu artinya kita harus ke tempat itu lagi." Malam harinya,
Sari dan Nila menyelinap masuk ke sekolah dengan bantuan kunci cadangan yang disimpan Bu Retno di ruang guru. Mereka tidak memberitahu siapa, hanya berdua, karena keduanya tahu hanya mereka yang bisa mengakhiri ini. Mereka membawa payung kecil hitam yang sebelumnya ditemukan Sari, serta bunga melati kering yang entah kenapa tetap utuh meski sudah beberapa hari kaki mereka berhenti di depan ruang serbaguna tempat Maya dulu ditemukan. Tapi malam ini berbeda. Pintu ruang itu terbuka sedikit, seperti sudah menunggu mereka. Mereka masuk dengan hati-hati. Ruangan gelap, namun sinar bulan menyorot dari jendela besar di ujung. Lantainya dingin, suasananya sunyi, terlalu sunyi. Di tengah ruangan, mereka menemukan garis lingkaran yang terbuat dari lilin hitam, bunga melati, dan abu kayu. Di tengah lingkaran itu ada cermin bundar yang tampak usang, retak di sisi-sisinya. Dan di permukaan cermin terlihat bayangan 3 anak perempuan berdiri, berjejer seperti di foto lama yang Sari lihat di ruang musik. Satu dari mereka mengangkat tangan menunjuk ke arah Sari. Suara perempuan berbisik memenuhi ruangan. 3 bersahabat, 1 mengkhianat. Jiwa yang tertinggal hanya bisa bebas bila keturunannya menggantikan tempat. Sari tersentak. Aku diminta jadi pengganti. Bayangan perempuan gaun putih muncul di belakang mereka. Kali ini tidak samar, jelas, nyata. Tapi wajahnya kini bukan hanya menyeramkan, melainkan penuh penderitaan. Aku tidak ingin tubuhmu, aku ingin kebebasan. Tapi kebebasan itu butuh tumbal, dan darahmu adalah kunci terakhir. Tiba-tiba, bayangan itu mengangkat tangan. Payung besar muncul dari lantai, terbuka sendiri. Dari dalamnya, suara jeritan anak-anak bergema, tangisan, tawa, dan isakan. Sari hampir jatuh, tapi Nila menangkapnya. "Jangan percaya dia," teriak Nila. "Kalau dia korban, kenapa dia menakut-nakuti kita?" Sari menatap wajah bayangan itu, dan ia sadar dia bukan korban. Dia yang dulu membuka payungnya sendiri dan terjebak di antara 2 dunia. Sekarang dia mau tarik siapa pun agar dia bisa keluar. Sari menggenggam payung kecil di tangannya. Ia tahu ini bukan sekadar benda, ini kunci. Tapi kunci itu bisa jadi alat untuk menutup pintu atau membukanya selamanya. Sari dan Nila berdiri di tengah lingkaran lilin dan mulai membaca doa dalam hati. Mereka mengitari lingkaran sambil menaburkan bunga melati dan membaca surah pendek yang diajarkan oleh Pak Larto dulu. Bayangan itu menjerit, ruangan bergetar, cermin pecah, payung besar mulai menyerap bayangan hitam ke dalamnya. Tapi tidak semuanya tertarik masuk. Bayangan itu masih melawan. Kalau aku tak bebas, maka tak ada yang akan bebas. Tiba-tiba, bayangan itu melayang ke arah Nila. Sari spontan berdiri di depan Nila, menahan bayangan itu dengan tubuhnya sendiri. Cahaya terang meledak dari dalam lingkaran. Semua menjadi putih. Saat Sari membuka matanya, ia sudah berada di rumah sakit. Bu Retno duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kamu sadar?" "Alhamdulillah," katanya pelan, menahan tangis. Sari menoleh. "Nila, gimana Nila?" Bu Retno tersenyum. "Dia selamat, tapi katanya kamu sempat hilang selama 2 hari. Kami temukan kamu duduk di depan sekolah, memegang payung hitam yang sudah terbakar." Sari menoleh ke jendela. Langit pagi cerah. Tidak ada angin. Tidak ada suara-suara aneh. Tidak ada bau melati, hanya ketenangan. Beberapa minggu kemudian, Sari dan Nila kembali ke sekolah. Ruang serbaguna sudah ditutup permanen. Ruang musik diratakan menjadi taman sekolah. Dan payung-payung yang pernah
disimpan di ruang seni, dibakar dalam upacara kecil. Sari berdiri di bawah pohon belimbing, memandang langit. "Apa menurutmu? Semuanya udah selesai?" tanya Nila. Sari mengangguk. "Sudah." Karena payung itu bukan lagi panggilan, tapi penutup. Namun saat mereka berbalik untuk pergi, angin kecil berembus pelan, dan sehelai kelopak melati jatuh di kaki Sari. Ia dan Nila saling menatap, lalu tertawa kecil. Karena meski semuanya sudah ditutup, mereka tahu satu hal. Beberapa pintu memang tidak bisa ditutup.